Sore itu, langit Bandung tampak lembut, seperti diselimuti kabut tipis yang turun perlahan dari arah pegunungan. Di sebuah rumah tua berwarna krem pudar, berdiri seorang wanita berusia awal 30-an, Laras namanya. Ia mengenakan daster bermotif bunga kecil dan sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Angin sore membawa aroma tanah basah dan bunyi gemerisik daun bambu yang tumbuh di samping pagar. Rumah itu milik keluarga suaminya, Rendra. Bangunannya besar, namun sudah agak lapuk dimakan usia. Dindingnya penuh retakan halus, catnya mulai mengelupas, dan ubinnya berwarna abu-abu kusam. Tapi bagi Laras, rumah itu tetap terasa hangat, bukan karena megahnya, melainkan karena di sanalah ia membangun hidup bersama orang-orang yang kini menjadi keluarganya. Sudah 2 tahun ia tinggal di rumah itu bersama Rendra dan ibu mertuanya, Bu Sulastri. Sejak awal, Laras tahu bahwa tinggal serumah dengan mertua bukan hal mudah. Apalagi Bu Sulastri dikenal sebagai wanita tegas, disiplin, dan agak keras kepala. Sementara Laras sendiri lembut dan cenderung pendiam. Awalnya mereka sering berselisih paham tentang hal-hal kecil, cara memasak, mengatur rumah, bahkan cara menata bunga di taman. Laras, jangan taruh pot anggrek itu di situ. Itu tempat favorit bapaknya Rendra dulu duduk, ujar Bu Sulastri suatu pagi dengan nada datar tapi tegas. Oh maaf Bu, saya pikir di situ lebih kena sinar matahari, jawab Laras pelan, buru-buru memindahkan pot bunga itu. Bu Sulastri hanya mendengus kecil, lalu berjalan masuk ke dalam rumah sambil membawa teh hangat di tangan. Di masa-masa awal itu, Laras sering merasa tidak diinginkan. Ia menangis diam-diam di kamar setiap kali merasa disalahkan, meski sebenarnya ia hanya ingin membantu. Namun, Rendra, suaminya, selalu jadi penenang terbaik. Laras, ibu memang keras, tapi beliau baik kok. Kadang cuma butuh waktu buat terbuka sama orang baru, kata Rendra sambil mengusap rambut istrinya suatu malam. Rendra adalah tipe pria yang tenang dan sabar. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan jaringan listrik di Bandung. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan matanya selalu memancarkan ketulusan. Ia mencintai Laras bukan karena kecantikannya, tapi karena kelembutan dan kesederhanaannya. Kamu itu rumah buatku, begitu kata Rendra saat mereka menikah 3 tahun lalu, kalimat yang sampai sekarang selalu terngiang di kepala Laras. Hari demi hari, hubungan Laras dan Bu Sulastri perlahan membaik. Laras mulai memahami ritme rumah tangga keluarga itu. Ia belajar memasak makanan kesukaan Bu Sulastri, sayur asem dengan ikan asin goreng, sambal terasi, dan lalapan segar. Setiap pagi, ia membuatkan teh hangat tanpa gula, persis seperti yang disukai sang mertua. Perubahan itu terjadi tanpa disadari. Dari yang awalnya hanya saling menyapa kaku, mereka mulai saling berbagi cerita. Kadang tentang masa lalu Bu Sulastri yang membesarkan Rendra sendirian setelah suaminya meninggal. Kadang tentang tetangga-tetangga lama yang dulu sering datang mengobrol di teras. Suatu sore, saat Laras sedang menyapu halaman, Bu Sulastri duduk di kursi rotan sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Laras, panggilnya pelan. Iya, Bu. Ibu tahu kamu anaknya sabar. Ibu dulu mungkin terlalu keras sama kamu, tapi ibu senang kamu gak pernah melawan. Laras menatapnya, terkejut sekaligus terharu. Saya gak apa-apa, Bu. Saya juga banyak belajar dari ibu, jawabnya tulus. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Laras bukan lagi menantu yang kikuk, melainkan anak perempuan yang disayangi. Setiap malam, mereka sering duduk bersama di dapur, menyiapkan bahan masakan untuk besok pagi, sambil membicarakan hal-hal kecil seperti harga cabai yang naik atau kenangan masa muda Bu Sulastri di kampung halamannya di Garut. Tahun berikutnya, cobaan datang tanpa tanda. Suatu pagi, Bu Sulastri jatuh di kamar mandi. Rendra dan Laras buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan Bu Sulastri mengalami stroke ringan di sisi kiri tubuhnya. Tangannya sulit digerakkan, bicaranya mulai melambat. Laras menangis seharian di rumah sakit. Ia merasa seperti kehilangan seseorang yang baru saja ia cintai sepenuhnya. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di toko bunga, tempat ia bekerja selama 5 tahun, agar bisa merawat Bu Sulastri di rumah. Laras, kamu yakin mau berhenti kerja? Tanya Rendra dengan nada ragu. Laras mengangguk. Iya mas, ibu butuh bantuan setiap hari. Aku nggak tega ninggalin ibu sama perawat. Rendra menarik nafas panjang, lalu memeluk istrinya.
Kamu luar biasa, sayang. Aku bangga punya istri kayak kamu. Sejak hari itu, rutinitas Laras berubah. Setiap pagi, ia membantu Bu Sulastri mandi, mengganti pakaian, menyiapkan makanan lembut yang mudah dikunyah, dan menemani sang mertua berjemur di halaman depan. Di sela-sela waktu istirahat, Laras membaca buku atau merajut. Tapi pikirannya tak pernah jauh dari Bu Sulastri. Meski tubuhnya lumpuh sebagian, Bu Sulastri masih memiliki semangat hidup yang kuat. Ia sering berkata, "Selama bisa lihat kamu dan Rendra di rumah ini, Ibu sudah bahagia." Kata-kata itu selalu membuat Laras terharu. Waktu berjalan. 8 bulan setelah stroke, Bu Sulastri mulai bisa bicara lancar lagi, meski masih harus dibantu kursi roda. Laras tetap setia merawatnya, tanpa keluh. Hubungan mereka semakin dalam, bukan sekedar mertua dan menantu, tapi seperti ibu dan anak kandung. Rendra pun ikut membantu sebisanya. Setiap pulang kerja, ia menggantikan Laras menjaga ibunya agar sang istri bisa beristirahat. Malam-malam, mereka sering diisi dengan tawa ringan, menonton acara lawak di televisi tua di ruang tengah. Suasana rumah itu hangat, sederhana, tapi penuh cinta. Namun, kebahagiaan itu ternyata rapuh. Tak ada yang menduga bahwa suatu hari, semuanya akan berubah selamanya. Hari itu, hari yang tak akan pernah dilupakan Laras. Pagi masih cerah ketika Rendra berpamitan untuk berangkat kerja. Ia mencium kening Laras dan pipi ibunya seperti biasa. "Jaga ibu ya sayang," katanya sambil tersenyum. "Selalu," jawab Laras ringan. Lalu Rendra keluar dengan langkah tenang, menyalakan motornya, dan melaju perlahan ke arah jalan besar. Siang harinya, Laras sedang menyiapkan makan siang ketika suara dering ponsel memecah kesunyian rumah. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo? Apakah ini keluarga dari Bapak Rendra?" Suara di seberang terdengar tergesa. "Iya, saya istrinya. Ada apa ya?" "Mohon maaf, Bu. Suami Ibu barusan mengalami kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta. Sekarang sudah dibawa ke Rumah Sakit Santosa." Darah Laras seperti berhenti mengalir. Ia berlari keluar rumah tanpa sempat menjelaskan pada Bu Sulastri yang kebingungan di kursi rodanya. Dengan tubuh gemetar, ia memesan ojek daring dan menuju rumah sakit secepat mungkin. Ketika tiba, matanya langsung menangkap Rendra yang terbaring di ranjang unit gawat darurat. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat. Dokter dan perawat bergerak cepat, tapi Laras tahu dari sorot mata mereka, harapan itu nyaris tak ada. Ia menggenggam tangan suaminya, air matanya jatuh deras. "Mas, ini Laras, aku di sini, tolong buka mata, Mas." Tapi Rendra tak pernah membuka matanya lagi. Rendra dinyatakan meninggal dunia karena benturan keras di kepala akibat tabrakan dengan truk pengangkut pasir. Dunia Laras runtuh seketika. Rasanya seperti jantungnya diremuk. Ia tidak teriak, tidak pingsan, hanya duduk di lantai rumah sakit dengan pandangan kosong. Beberapa jam kemudian, ia harus menyampaikan kabar itu kepada Bu Sulastri. Perempuan tua itu hanya bisa menangis dalam diam. Tangannya yang lemah menggenggam jemari Laras erat-erat. "Laras, anakku," bisiknya dengan suara parau. "Iya, Bu. Sekarang cuma kamu yang Ibu punya." Kalimat itu menusuk hati Laras dalam-dalam. Sejak hari itu, dua perempuan itu hidup berdua, dalam rumah yang kini terasa terlalu sepi tanpa suara tawa Rendra. Namun, dari kesedihan itu lahirlah kekuatan baru. Laras dan Bu Sulastri berjanji untuk saling menguatkan. Setiap hari mereka menjalani rutinitas sederhana, memasak bersama, berdoa, dan mengenang Rendra dengan senyum kecil. Walau luka belum sembuh, mereka belajar berdamai dengan kehilangan. Hingga pada suatu pagi, beberapa bulan setelah pemakaman Rendra, seseorang mengetuk pintu rumah, membawa gelombang baru yang akan mengubah hidup mereka lagi. Suasana rumah di Jalan Suryalaya itu sudah mulai tenang. Setelah 4 bulan masa berkabung, Laras mulai bisa tersenyum sedikit setiap kali menatap foto Rendra yang dipajang di ruang tamu. Ia tak lagi mendangis setiap malam, meski rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang.
Bu Sulastri pun perlahan pulih secara emosional. Meski tubuhnya masih lemah dan harus duduk di kursi roda, pikirannya tetap jernih. Setiap pagi, Laras mengajaknya berjemur di halaman sambil menyeruput teh hangat. Sesekali mereka berbicara tentang Rendra, tapi kini dengan nada penuh syukur, bukan duka. "Masih kebayang suara tawanya ya, Bu," ucap Laras suatu pagi sambil menatap langit. Bu Sulastri tersenyum samar. "Iya nak, kadang ibu masih ngerasa dia pulang sore-sore bawa gorengan dari kantor." Mereka tertawa kecil bersama. Ada kedamaian yang mulai tumbuh lagi di rumah itu, sampai akhirnya kedamaian itu terguncang oleh suara ketukan pintu yang keras di suatu sore. Tok, tok, tok. Laras membuka pintu dengan sedikit heran. Di depan berdiri seorang wanita muda, sekitar awal 30-an, mengenakan gaun bermotif bunga dan membawa 2 koper besar. Wajahnya cantik, tapi tampak lelah dan kusut. Matanya sembab, seolah baru menangis berhari-hari. "Laras," suara itu pelan, serak. "Ini aku, Maya." Laras butuh beberapa detik untuk mengenali wajah itu. Maya, adik perempuan Rendra. Mereka terakhir bertemu 2 tahun lalu saat acara keluarga di Garut. Saat itu Maya tampak glamor, mengenakan pakaian mahal, dan selalu bercerita tentang suaminya yang bekerja di luar negeri. Kini, bayangan itu jauh berbeda. Maya tampak kacau. "Maya, astaga, kamu kenapa? Masuk dulu." Laras buru-buru menyingkir, membantu membawa kopernya masuk. Begitu duduk, Maya langsung menangis terseduh-seduh. Aku nggak tahu harus kemana lagi, Mbak. Aku baru aja cerai. Suamiku itu, dia kasar, sering mukul aku. Aku kabur, Mbak. Aku nggak punya tempat tinggal." Laras tertegun. Ia menatap Maya dengan iba. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam tangan adik iparnya itu. "Kamu tenang dulu ya. Kamu di sini aja. Rumah ini rumah kamu juga." Saat itu, Bu Sulastri yang mendengar suara tangisan dari ruang tamu memanggil pelan dari kamarnya. Laras mendorong kursi rodanya keluar. Begitu melihat Maya, mata Bu Sulastri melebar. "Maya?" Maya langsung berlutut di depan ibunya, menangis. "Iya Bu, ini Maya. Maaf, Maya nggak pulang-pulang waktu Mas Rendra meninggal. Maya malu Bu." Air mata pun pecah. Bu Sulastri mengusap kepala anak perempuannya dengan tangan gemetar. "Sudahlah nak, sekarang kamu di sini aja. Rumah ini rumah kita." Laras menatap pemandangan itu dengan haru. Ia tak menyangka, setelah kehilangan besar yang mereka alami, kini Tuhan seperti mengembalikan satu anggota keluarga yang hilang. Ia merasa senang, mungkin kehadiran Maya bisa membuat rumah itu lebih ramai lagi. Namun Laras belum tahu bahwa kehadiran Maya justru akan membawa badai baru dalam kehidupannya. Hari-hari pertama bersama Maya terasa normal. Laras menyiapkan kamar tamu untuknya, membersihkan kasur, mengganti spray, dan memastikan Maya merasa nyaman. Maya tampak lemah dan sering mengurung diri. Laras berpikir itu wajar bagi seseorang yang baru mengalami perceraian dan kekerasan. Ia berusaha memahami dan menemaninya. "Aku tahu rasanya kehilangan," kata Laras suatu malam di dapur. "Kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin." Maya mengangguk, tapi hanya menjawab singkat. "Nanti aja Mbak, aku belum siap." Laras tak memaksa. Ia memilih menjaga jarak sambil tetap memperhatikan. Tapi perlahan, keanehan mulai muncul. Maya sering keluar malam tanpa pamit. Kadang Laras mendengar suara mobil berhenti di depan rumah dan Maya berbicara dengan seseorang di luar. Ketika Laras menanyakan, Maya selalu menjawab enteng. "Temanku Mbah, aku cuma butuh udara segar." Suatu pagi, Laras bangun lebih cepat dari biasanya. Ia kaget melihat Maya baru pulang dengan pakaian yang sama seperti semalam, tapi riasannya sedikit luntur. "Kamu dari mana, Maya? Udah pagi gini?" Maya menghela napas kesal. "Mbak, aku udah dewasa. Aku cuma keluar sebentar, nggak usah diinterogasi gitu." Nada suaranya tajam. Laras diam, mencoba menahan diri. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Tapi sejak saat itu, Maya mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia sering berbicara ketus, tidak membantu mengurus rumah, bahkan meninggalkan piring kotor di dapur begitu saja.
Yang paling membuat Laras sedih, Maya tak pernah membantu merawat Bu Sulastri, padahal ibunya jelas membutuhkan perhatian. Setiap kali diminta menemani, Maya selalu punya alasan. Duh, Bu, Maya lagi capek banget. Lagian kan udah ada Mbak Laras. Kalimat itu lama-lama seperti racun bagi Laras. Ia tidak butuh ucapan terima kasih, tapi juga tidak menyangka akan diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Namun yang paling menyakitkan justru datang dari ucapan Maya yang tanpa empati. Mbak Laras tuh kasihan ya, ucap Maya suatu sore sambil menatap Laras dengan senyum sinis. Udah ditinggal suami, sekarang ngurus orang sakit tiap hari. Nggak bosan hidup gitu-gitu aja? Laras terdiam, menatap Maya dalam. Aku nggak ngerasa hidupku buruk, Maya. Aku bahagia bisa ngerawat ibu. Maya hanya mendengus kecil. Bahagia, Mbak tuh terlalu polos. Kata-kata itu menusuk hati Laras, tapi ia memilih diam. Ia tahu, kadang kesedihan orang membuatnya jadi kejam pada orang lain. Hari berganti minggu, dan Maya semakin bebas berbuat sesuka hati. Ia sering membawa tamu laki-laki yang mengaku teman lama. Laras merasa tak nyaman, tapi sulit menegur karena tak ingin menyinggung perasaan Bu Sulastri. Namun suatu malam, ketika Bu Sulastri mendengar tawa keras dari ruang tamu dan melihat Maya duduk akrab dengan seorang pria asing, ia marah besar. Maya, kamu pikir rumah ini apa? Serunya dengan suara bergetar. Kamu bawa laki-laki ke rumah ibu tengah malam begini. Maya berdiri, wajahnya merah. Bu, jangan lebay deh, itu cuma teman. Teman apa yang datang tengah malam? Ibu nggak dididik kayak gitu, Maya. Ini rumah almarhum abangmu, hormati sedikit. Pertengkaran itu memecah keheningan malam. Laras hanya bisa memegangi kursi roda Bu Sulastri, berusaha menenangkan. Tapi Maya malah berteriak lebih keras. Udahlah Bu, dari dulu ibu nggak pernah ngerti aku. Ibu cuma sayang sama Rendra kan? Sekarang dia udah mati, ibu cuma punya Laras buat disayang. Ucapan itu membeku ruangan. Laras terpaku, sementara air mata mengalir di pipi Bu Sulastri. Keluar dari hadapan ibu, bentak Bu Sulastri akhirnya. Maya membanting pintu kamar dan menghilang semalaman. Keesokan paginya, ia pulang dengan wajah datar seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sejak malam itu, hubungan Maya dan ibunya benar-benar retak. Laras berusaha menengahi, tapi Maya malah semakin menjauh. Kadang ia pulang hanya untuk tidur, lalu pergi lagi tanpa pamit. Beberapa kali, Laras menemukan uang dan barang hilang dari laci dapur, tapi ia tak berani menuduh tanpa bukti. Kecurigaan itu baru menguat ketika suatu hari, salah satu tetangga, Bu Rini, datang berkunjung. Ia berbicara pelan pada Laras sambil menatap sekeliling. Bu Laras, maaf ya saya ngomong, tapi saya sering lihat adik ipar ibu keluar malam, naik mobil sama laki-laki beda-beda. Saya takutnya ibu nggak tahu. Laras merasa jantungnya berdebar kencang. Ia berterima kasih pada Bu Rini dan mencoba tetap tenang. Tapi malam itu, saat ia duduk di tepi tempat tidur, pikirannya tak bisa diam. Benarkah Maya belum bercerai? Benarkah semua cerita tentang suami kejam itu hanya karangan? Semenjak itu, Laras mulai memperhatikan lebih teliti. Ia menyadari ada hal-hal kecil yang tak masuk akal. Misalnya, Maya selalu menerima telepon dengan suara pelan di teras belakang. Atau surat-surat misterius yang dikirim ke rumah, tapi segera disembunyikan oleh Maya begitu Laras mengambil dari kotak pos. Rasa curiga berubah menjadi keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi Laras tahu, ia tidak bisa asal menuduh tanpa bukti. Ia butuh kebenaran demi Bu Sulastri, demi kedamaian rumah itu. Dan kebenaran itu akhirnya mulai terungkap ketika seorang teman lama Laras yang bekerja di sebuah kantor hukum menawarkan bantuan kecil. Lar, kamu serius mau tahu soal adik ipar kamu? Tanya Dita, sahabatnya sejak SMA, saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Dago. Laras mengangguk pelan. Aku nggak mau nuduh orang, Dit, tapi aku harus tahu yang sebenarnya. Ibu udah tua, aku nggak mau dia stres lagi. Dita tersenyum simpati. Oke, kasih aku waktu beberapa hari. Aku punya kenalan di catatan sipil, bisa bantu cek status pernikahan Maya.
3 hari kemudian, Dita menelpon dengan suara berat. Lar, aku nemu datanya. Maya belum bercerai, masih resmi terdaftar sebagai istri dari Arman Prasetyo. Dan ia berhenti sejenak, dia punya 2 anak, dua-duanya ditinggal sama pembantunya di rumah kontrakan kecil di Cimahi. Laras membeku, tangannya gemetar. Semua kebohongan Maya kini terbuka. Ia menatap langit-langit rumah malam itu. Air matanya menetes. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya dia cari di rumah ini? Laras tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu harus disampaikan pada Bu Sulastri, meski itu akan menghancurkan hati seorang ibu. Pagi itu, udara Bandung terasa berat, langit mendung, dan angin membawa aroma hujan yang tertahan. Di ruang tamu rumah tua itu, Laras duduk diam menatap secangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Semalam ia hampir tak tidur, hatinya gelisah, pikirannya terus berputar antara rasa iba dan kecewa. Ia tahu kabar dari Dita bukan hal kecil. Fakta bahwa Maya belum bercerai dan meninggalkan 2 anaknya membuat Laras merasa seperti dikhianati. Tapi yang paling berat bukan kebohongan itu, melainkan kenyataan bahwa Bu Sulastri, ibu mertua yang kini sangat Laras hormati, masih menganggap Maya sebagai anak yang malang dan perlu perlindungan. Laras berjalan perlahan ke kamar Bu Sulastri yang sedang duduk di kursi rodanya sambil menatap foto Rendra. Wajahnya tenang, tapi mata tuanya terlihat lelah. Bu, saya boleh bicara sebentar? Tanya Laras hati-hati. Tentu nak, ada apa? Laras menarik napas panjang. Ini soal Maya, Bu. Nama itu membuat Bu Sulastri langsung menoleh. Kenapa Maya? Kalian berdua berantem lagi? Laras menggeleng pelan. Bukan Bu, tapi saya tahu sesuatu yang Ibu harus tahu. Ia kemudian menceritakan semuanya. Tentang Dita yang membantu mencari data di catatan sipil, tentang status pernikahan Maya yang masih sah, tentang 2 anak kecil yang ditinggalkan di rumah kontrakan, dan tentang kebiasaan Maya keluar malam dengan laki-laki berbeda. Laras berusaha menyampaikan dengan hati-hati, tidak menuduh, tapi juga tidak menutupi apapun. Selama Laras berbicara, Bu Sulastri hanya diam. Matanya menatap lurus ke depan, seperti sedang menelan kenyataan pahit yang sulit dicerna. Saat Laras selesai, suasana hening beberapa saat. Lalu terdengar suara napas berat dari bibir tua itu. Jadi, selama ini dia bohong, kata Bu Sulastri pelan, hampir berbisik. Laras menunduk. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak bermaksud bikin Ibu sedih. Tapi saya takut kalau hal ini dibiarkan, Ibu makin terluka. Bu Sulastri menatap Laras lama sekali. Ada air mata yang menitik di sudut matanya. Kamu benar, Laras. Ibu harus tahu. Lebih baik sakit karena kebenaran daripada tenang dalam kebohongan. Kalimat itu menggema di kepala Laras. Ia tahu Bu Sulastri akan bertindak, tapi ia tak menyangka secepat itu. Malamnya, Bu Sulastri memanggil Maya ke ruang tamu. Laras yang berada di dapur mendengar suara kursi roda digerakkan ke tengah ruangan. Ia ikut keluar dan berdiri di dekat pintu. Tidak ingin ikut campur, tapi juga tak sanggup meninggalkan. Maya keluar dari kamarnya dengan wajah malas. Ada apa lagi sih, Bu? Saya capek. Duduk, kata Bu Sulastri pendek. Nada suaranya datar tapi tegas. Maya terpaksa duduk di sofa, menyilangkan tangan di dada. Bu, kalau mau marah-marah lagi, saya keluar aja ya. Saya udah cukup stres. Maya, suara Bu Sulastri rendah tapi tajam. Kamu masih menikah dengan Arman kan? Maya membeku. Matanya membulat. Bu, siapa bilang? Saya udah cerai. Bohong, seru Bu Sulastri, nadanya bergetar. Ibu tahu semuanya. Kamu masih istri orang dan kamu punya 2 anak yang kamu tinggalkan begitu saja. Wajah Maya langsung berubah pucat. Bu, siapa yang ngadu? Laras ya? Mbak Laras pasti yang adu domba kan? Laras menelan ludah, menatap Maya dengan tenang. Aku nggak adu domba, Maya. Aku cuma pengen Ibu tahu yang sebenarnya. Sebenarnya? Maya berdiri, matanya merah. Kamu itu cuma menantu, Laras. Jangan sok-sokan campur urusan keluarga. Kalau nggak karena kamu, Ibu nggak bakal sekeras ini sama aku.
Maya, bentak Bu Sulastri, jaga mulutmu. Laras itu lebih tahu arti keluarga daripada kamu. Dia yang tiap hari ngurus ibu, sementara kamu sibuk entah di mana. Maya menatap ibunya tak percaya. Oh, jadi sekarang Mbak Laras lebih penting dari anak sendiri ya? Hebat, ibu bahkan gak tahu gimana aku hidup selama ini. Kalau kamu hidup jujur dan tanggung jawab, kamu gak akan sampai kayak sekarang, balas Bu Sulastri dengan suara bergetar. Ibu bukan gak sayang kamu, Maya, tapi kamu harus sadar, hidupmu penuh kebohongan. Kamu menipu ibu, menipu dirimu sendiri. Suasana hening, hanya suara hujan deras di luar jendela yang terdengar. Maya berdiri kaku, menatap ibunya dengan campuran amarah dan air mata. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia masuk ke kamarnya dan membanting pintu keras-keras. Laras menghampiri Bu Sulastri yang kini menangis pelan. Ia berlutut di samping kursi roda dan menggenggam tangan sang mertua. Sudahlah Bu, jangan dipikirin dulu, ibu butuh istirahat. Tapi hati ibu sakit, Nak, bisik Bu Sulastri lirih. Rendra udah nggak ada, dan Maya entah kenapa jadi seperti ini. Laras memeluk bahu Bu Sulastri pelan. Kadang orang yang paling kita sayang justru yang paling melukai, Bu. Tapi saya yakin Maya masih punya hati. Mungkin dia cuma tersesat. Bu Sulastri mengangguk pelan. Tapi sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia menjadi lebih tenang, tapi juga lebih tegas. Ada keputusan besar yang ia pikirkan diam-diam. Beberapa hari kemudian, seorang pria paruh baya datang ke rumah. Ia mengenakan jas sederhana dan membawa map hitam. Laras yang sedang menyiapkan makan siang membukakan pintu. "Selamat siang, saya Pak Rahmat, pengacara keluarga Bu Sulastri," ujarnya sopan. "Oh, silahkan masuk Pak, Ibu sudah menunggu di ruang tamu," kata Laras sambil memanggil Bu Sulastri. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Laras tidak ikut, tapi ia mendengar suara pelan dari balik pintu. Ia tahu Bu Sulastri sedang membicarakan surat wasiat. Setelah Pak Rahmat pergi, Bu Sulastri memanggil Laras ke kamarnya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya jernih. "Laras, Ibu udah ambil keputusan," katanya perlahan. "Kalau nanti Ibu nggak ada, semua harta, rumah ini, tabungan, dan tanah di Garut akan Ibu wariskan buat kamu." Laras terkejut. "Bu, jangan begitu. Saya nggak pantas. Itu semua milik keluarga Ibu." Bu Sulastri tersenyum lembut. "Kamu pantas, Nak. Kamu rawat Ibu tanpa pamrih. Kamu berkorban segalanya buat keluarga ini. Sedangkan Maya, biarlah dia belajar arti hidup dari kehilangan. Ibu cuma kasih dia sedikit bagian tabungan supaya dia tahu masih ada kasih, tapi bukan tanpa batas." Air mata Laras jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut di depan Bu Sulastri. "Bu, saya nggak minta apapun. Saya ikhlas ngurus Ibu, bukan karena berharap warisan. Ibu tahu, Laras," ujar Bu Sulastri pelan. "Justru karena itu Ibu mau kasih semua. Warisan ini bukan tentang uang, tapi tentang kepercayaan dan rasa terima kasih." Laras menunduk, menggenggam tangan Bu Sulastri dengan erat. Dalam hati, ia berdoa agar Tuhan memberi sang mertua umur panjang. Tapi takdir berkata lain. 3 minggu kemudian, kondisi Bu Sulastri menurun drastis. Ia mulai sulit makan dan bicara. Laras hampir tak tidur, siang malam menjaga di sisi tempat tidur. Maya jarang terlihat, kadang hanya datang beberapa jam lalu pergi lagi dengan alasan mencari pekerjaan. Suatu malam yang dingin, Bu Sulastri memanggil Laras pelan. "Nak." "Iya Bu, saya di sini." "Terima kasih ya, udah nemenin Ibu sampai sejauh ini." "Jangan ngomong begitu Bu, Ibu harus kuat, Ibu bakal sembuh." Bu Sulastri tersenyum samar. "Ibu udah cukup, Nak. Ibu tenang, karena tahu ada kamu yang jaga rumah ini." Laras menunduk, air matanya menetes di punggung tangan Bu Sulastri. "Ibu sayang kamu, Laras. Kamu bukan cuma menantu, kamu anak Ibu." Kata-kata terakhir itu menjadi kenangan yang tak pernah pudar. Karena tak lama kemudian, Bu Sulastri menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di pangkuan Laras. Tepat seperti yang selalu ia minta, meninggal di rumah bersama orang yang ia cintai.
Pemakaman berlangsung sederhana namun penuh haru. Banyak tetangga datang memuji ketulusan Laras yang merawat mertuanya sampai akhir hayat. Maya juga hadir, tapi wajahnya dingin, seperti menahan sesuatu. Ia berdiri agak jauh dari Laras sepanjang upacara. Usai pemakaman, rumah kembali sunyi. Laras duduk di teras menatap taman yang dulu sering dirawat bersama Bu Sulastri. Sore itu, matahari terasa berbeda, hangat tapi menyakitkan. Ia tahu hidupnya berubah lagi. Ia kini benar-benar sendirian. Namun, cobaan terakhir belum selesai, karena beberapa minggu kemudian surat panggilan dari pengacara tiba. Hari itu akan menjadi hari di mana semua kebenaran terungkap di depan keluarga besar. Hari itu hujan turun sejak pagi. Udara Bandung yang biasanya sejuk terasa menusuk tulang. Laras duduk di ruang tamu rumah yang kini terasa asing tanpa suara Bu Sulastri. Di pangkuannya, ia menggenggam sapu tangan yang dulu sering dipakai mertuanya. Di dinding, foto Bu Sulastri dan Rendra berdampingan dalam bingkai kayu. Keduanya tersenyum hangat, seolah menatap Laras dari masa lalu. Ketukan di pintu memecah kesunyian. "Permisi Bu Laras," suara Pak Rahmat, pengacara keluarga, terdengar dari luar. "Apakah semuanya sudah siap?" Laras mengangguk pelan. "Iya Pak, silahkan masuk." Beberapa kursi telah disusun rapi di ruang tamu. Maya duduk di salah satunya dengan wajah datar dan tatapan dingin. Ia mengenakan pakaian hitam, tapi dari cara duduknya terlihat jelas bahwa ia datang bukan dengan hati berduka, melainkan dengan rasa curiga. Tak lama, 2 orang saksi dari kelurahan ikut masuk. Setelah semua siap, Pak Rahmat membuka map hitamnya dan berbicara dengan suara tegas namun lembut. "Sesuai amanat almarhumah Ibu Sulastri, saya di sini akan membacakan surat wasiat beliau yang telah disahkan secara hukum 3 minggu sebelum beliau meninggal." Laras menunduk. Ia tahu ini akan jadi momen berat, bukan karena harta, tapi karena kenangan yang akan kembali diungkit. Pak Rahmat mulai membaca dengan nada tenang. "Saya, Sulastri binti Ahmad, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat penandatanganan surat ini, dengan sadar menetapkan pembagian harta peninggalan saya setelah saya meninggal dunia." Maya menegakkan badan, matanya menyipit, seperti sudah menebak akan mendapat bagian besar. Laras tetap diam, menunduk, jemarinya saling meremas. "Kepada anak kandung saya, Maya Sulastri, saya berikan bagian tabungan pribadi sejumlah 50 juta rupiah sebagai bentuk kasih seorang ibu. Semoga dengan itu, Maya dapat memulai hidup baru dengan lebih baik dan jujur." Laras menatap sekilas. Maya tampak terkejut, alisnya naik tinggi. 50 juta? Bisiknya lirih, nyaris tak percaya. Pak Rahmat melanjutkan, tanpa memberi jeda. "Sedangkan seluruh aset rumah yang beralamat di Jalan Suryalaya nomor 42, berikut tanah dan tabungan deposito atas nama saya, dengan ini saya wariskan kepada menantu saya, Laras Wulandari. Saya memberikan keputusan ini bukan karena hubungan darah, melainkan karena kasih dan pengabdian. Laras telah menjadi anak saya, bukan hanya karena pernikahan, tapi karena ketulusan dan kesetiaannya." Ruangan langsung sunyi, hanya suara hujan di luar yang terdengar deras menghantam atap seng. Maya menatap Pak Rahmat, lalu Laras, dengan wajah memerah. "Apa?" Suaranya meninggi. "Bu Sulastri kasih semua ke dia, ke menantu. Ini nggak masuk akal." Pak Rahmat tetap tenang. "Semua sudah sah secara hukum, Bu Maya. Ibu Sulastri menandatangani di hadapan notaris dan 2 saksi yang hadir." Maya berdiri dengan marah. "Ini pasti kamu, Laras. Kamu yang ngatur semua ini. Kamu racunin pikiran ibu." Laras menatap Maya dengan air mata yang mulai menetes. "Aku nggak pernah minta apa-apa, Maya. Semua keputusan itu ibu yang buat sendiri." "Bohong, kamu itu licik. Dari dulu kamu pura-pura jadi menantu baik biar dapat simpati." Maya menuding tajam. "Aku anak kandungnya, tapi ternyata kamu yang dapat semuanya." Pak Rahmat mencoba menenangkan. "Bu Maya, mohon tenang. Jika ibu tidak puas, silahkan menempuh jalur hukum. Tapi wasiat ini sah dan disimpan di notaris. Tidak ada kecurangan." Maya mendengus keras, lalu meraih tasnya dan keluar dengan langkah cepat. Pintu dibanting keras, meninggalkan gema di seluruh rumah.
Laras duduk kembali. Ia tak bicara apa-apa. Air matanya mengalir deras. Bukan karena senang mendapat warisan, tapi karena hancur menyadari betapa dalam kebencian yang tersimpan di hati Maya. Hari-hari setelah pembacaan wasiat itu berjalan penuh tekanan. Maya mulai menyebarkan gosip di antara keluarga besar dan tetangga, mengatakan bahwa Laras telah menguasai harta ibu mertua mereka dengan tipu daya. Beberapa kerabat bahkan datang ke rumah, menatapnya dengan pandangan sinis. "Laras, kamu beneran gak maksa ibu tanda tangan kan?" tanya salah satu sepupu Rendra, setengah percaya, setengah curiga. Laras hanya menjawab pelan, "Kalau saya sekejam itu, Bu Sulastri gak mungkin tenang meninggal di pelukan saya." Setiap kali mendengar gosip itu, Laras hanya bisa diam. Ia tahu membela diri tak akan mengubah apapun. Hanya waktu dan sikapnya yang bisa membuktikan kebenaran. Suatu malam, ketika Laras sedang menyalakan lilin di altar kecil tempat foto Rendra dan Bu Sulastri, seseorang mengetuk pintu keras-keras. Tok, tok, tok. Laras membuka dan menemukan Maya berdiri di depan, matanya merah, wajahnya seperti tak tidur berhari-hari. "Aku cuma mau satu hal," katanya dingin. "Kembalikan rumah ini. Itu rumah keluarga kami. Kamu nggak berhak tinggal di sini." "Maya, ibu udah menetapkan semuanya sebelum beliau meninggal. Aku cuma melanjutkan apa yang ibu mau." "Ibu udah tua, Laras. Dia nggak sadar waktu bikin wasiat itu. Kamu pasti yang bujuk." "Maya," Laras berusaha tenang. "Aku nggak akan berdebat soal ini. Tapi kalau kamu masih anggap aku keluarga, kamu tetap bisa datang ke sini kapanpun. Rumah ini nggak akan tertutup buat kamu." Maya menatap Laras lama, lalu tersenyum sinis. "Keluarga? Kamu pikir aku mau jadi keluarga sama orang kayak kamu? Kamu cuma orang asing yang numpang hidup di sisa belas kasihan ibu." Setelah berkata begitu, Maya pergi tanpa menoleh lagi. Laras berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Ia tahu hubungan mereka telah hancur sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, surat dari pengadilan datang. Maya benar-benar menggugat larisan itu. Ia menuduh Laras telah memanipulasi Bu Sulastri dalam keadaan lemah untuk mengubah surat wasiat. Gugatan itu membuat Laras harus bolak-balik menghadiri persidangan kecil di Pengadilan Negeri Bandung. Dita, sahabatnya, menemani sebagai saksi moral. Di ruang sidang, Maya tampak bagaikan orang asing. Wajahnya keras, penuh amarah, sementara Laras duduk dengan kepala tertunduk. Saat hakim mempersilahkan pengacara bicara, Pak Rahmat berdiri tenang. "Yang mulia, kami memiliki bukti sah berupa rekaman video dari notaris pada saat penandatanganan surat wasiat, serta kesaksian 2 orang saksi yang menyatakan bahwa Bu Sulastri menulis surat ini dalam keadaan sadar penuh tanpa tekanan." Video itu diputar di layar kecil. Dalam rekaman, terlihat Bu Sulastri duduk di kursi roda, berbicara pelan namun jelas. "Saya ingin semua ini untuk Laras, karena dia anak saya, anak dalam kasih, bukan darah." Ruangan hening. Maya menunduk, wajahnya pucat. Laras menutup mulut dengan tangan, air matanya tak terbendung. Suara Bu Sulastri di rekaman itu seperti menghapus semua keraguan, semua tuduhan. Beberapa menit kemudian, hakim membacakan keputusan. Surat wasiat almarhumah Sulastri binti Ahmad dinyatakan sah dan tidak terbukti adanya paksaan atau manipulasi. Gugatan ditolak. Maya keluar dari ruang sidang tanpa menatap siapapun. Laras duduk diam lama sekali, baru kemudian menangis dalam diam di bahu Dita. Malam itu, Laras kembali ke rumah seorang diri. Ia duduk di kursi rotan tempat Bu Sulastri dulu biasa berjemur. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Di langit, bulan separuh menggantung, memberi cahaya samar pada taman kecil di depan rumah. Ia berbicara pelan, seolah Bu Sulastri masih bisa mendengarnya. "Ibu, semua udah selesai. Saya nggak tahu harus senang atau sedih. Tapi saya janji, saya bakal rawat rumah ini baik-baik, seperti dulu waktu ibu masih ada." Laras menatap ke arah foto Rendra di meja. "Mas, aku udah berusaha jujur, kayak yang selalu kamu bilang. Tapi rasanya sepi banget tanpa kalian." Malam itu, Laras menangis sendirian sampai tertidur di kursi itu. Sementara hujan rintik-rintik mulai turun, seperti menghapus sisa luka yang menempel di dinding rumah tua itu.
Setelah kasus hukum berakhir, Maya benar-benar menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Laras sempat mendengar dari salah satu tetangga bahwa Maya pindah ke Jakarta. Hidup berpindah-pindah dan hubungannya dengan keluarga besar pun putus. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Laras tak menyimpan dendam. Ia hanya berdoa semoga Maya menemukan jalannya sendiri. Ia percaya setiap orang punya waktu untuk belajar dari kesalahan, meski kadang lewat kehilangan. Dan suatu pagi, ketika sinar matahari menembus jendela dapur, Laras memutuskan sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya. Bukan karena warisan, tapi karena janji pada Bu Sulastri yang dulu ia ucapkan di sisi tempat tidur menjelang ajal. Waktu berjalan tanpa terasa. Sejak sidang terakhir yang memenangkan keabsahan surat wasiat Bu Sulastri, sudah lebih dari setahun berlalu. Musim hujan datang dan pergi, meninggalkan aroma tanah basah yang selalu mengingatkan Laras pada masa lalu. Rumah di Jalan Suryalaya kini tampak berbeda. Cat dindingnya yang dulu kusam telah diperbarui dengan warna krem lembut. Halaman yang dulu penuh daun kering kini tertata rapi dengan pot bunga berjejer di pinggir jalan setapak. Namun, yang paling terasa bukan perubahan fisiknya, melainkan suasana. Rumah itu tak lagi dipenuhi kesedihan, ada kehidupan baru yang tumbuh pelan-pelan di sana. Laras kini tinggal sendirian, tapi bukan berarti kesepian. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai membuka usaha kecil di bidang perawatan lansia sesuai niatnya sejak lama. Ide itu lahir dari kenangannya saat merawat Bu Sulastri, masa-masa yang penuh cinta tapi juga perjuangan. Ia menamai tempat itu Rumah Bahagia Sulastri. Setiap pagi, Laras menyalakan lilin kecil di altar ruang tamu, lalu memandangi foto Bu Sulastri sambil berkata pelan, "Ibu, Laras mau berangkat kerja ya, doakan semua lancar." Usaha itu bermula dari rumahnya sendiri. Awalnya hanya 2 orang lansia yang ia rawat, dibantu oleh satu perawat muda bernama Intan. Namun, berkat kesabaran dan ketulusan, kabar tentang pelayanan mereka menyebar dari mulut ke mulut. Tak lama, rumah itu menjadi tempat yang dipercaya banyak keluarga yang ingin menitipkan orang tua mereka dengan perawatan hangat dan manusiawi. Laras tidak sekedar menjalankan bisnis, ia menanamkan nilai yang dulu diajarkan Bu Sulastri, merawat dengan hati bukan sekedar tangan. Kalau orang tua sudah tua, bukan cuma butuh obat dan makanan, ucapnya pada Intan suatu pagi, sambil membantu seorang nenek menyisir rambut. Mereka butuh didengarkan, butuh disayangi, sama seperti Ibu Sulastri dulu. Nenek itu, yang bernama Buati, menatap Laras dengan senyum lembut. "Kamu ini mirip anakku waktu muda," katanya pelan, "kalem tapi kuat. Aku senang di sini." Laras tersenyum haru. Ia menatap jendela di mana sinar matahari pagi menembus tirai tipis, mengingatkannya pada masa lalu yang penuh air mata, tapi kini mulai berwarna. Suatu sore, Laras menerima kunjungan dari seorang tamu tak terduga. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun, berpakaian rapi, berdiri di depan pagar dengan wajah gugup. "Permisi, ini dengan Ibu Laras?" tanyanya sopan. "Iya, betul, saya Laras. Maaf, Bapak siapa ya?" "Saya Arman, saudara jauh dari almarhumah Ibu Sulastri. Saya dengar dari keluarga di Tasik, ibu yang sekarang mengelola rumah ini." Laras tersenyum, mempersilahkan Arman masuk. Mereka berbincang lama di ruang tamu, membicarakan masa lalu, keluarga besar, dan perjuangan Laras merawat Bu Sulastri. Arman mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Jujur, dulu saya sempat dengar cerita buruk dari Maya. Katanya hati-hati. Katanya Ibu Laras menguasai harta keluarga. Tapi setelah lihat semua ini, saya tahu mana yang benar." Laras menghela napas. "Saya nggak pernah mau rebutan, Pak. Saya cuma jaga apa yang Ibu titipkan. Rumah ini bukan milik saya, tapi amanah." Arman mengangguk pelan. "Ibu pasti bangga kalau melihat ini. Saya pun ikut bangga. Nggak banyak orang yang bisa setulus ini." Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Laras. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa benar-benar dimengerti. Suatu malam, setelah para lansia yang dirawatnya tertidur, Laras duduk di beranda belakang. Udara dingin khas Bandung membuatnya menggigil, tapi hatinya terasa hangat. Ia menatap langit penuh bintang sambil membawa secangkir teh melati. Di pangkuannya tergeletak buku catatan lusuh milik Bu Sulastri yang dulu disimpannya dengan hati-hati.
Di dalamnya ada tulisan tangan mertuanya. Kalau nanti aku nggak ada, aku cuma mau Laras hidup bahagia. Jangan terus tenggelam dalam kehilangan. Orang baik selalu diuji, tapi Tuhan tahu siapa yang benar. Laras menutup buku itu pelan. Air matanya menetes tanpa suara. Ibu, saya bahagia sekarang, tapi saya masih rindu, bisiknya pelan. Terima kasih udah percaya sama saya. Beberapa bulan kemudian, rumah bahagia Sulastri semakin berkembang. Laras mempekerjakan 3 perawat tambahan dan membuka ruang perawatan baru di bangunan samping. Ia menolak tawaran investor besar karena tak ingin tempat itu berubah menjadi bisnis kaku. Kalau tempat ini terlalu komersial, nanti kehilangan jiwanya, katanya pada Dita, sahabatnya yang kini sering datang membantu. Saya mau tempat ini tetap hangat, tetap manusiawi. Dita tersenyum bangga. Kamu udah berubah banyak, Ras. Dulu kamu suka takut ngambil keputusan besar. Sekarang kamu tegas, tapi tetap lembut. Ya, mungkin karena udah kehilangan banyak hal, jawab Laras pelan. Kalau udah pernah kehilangan segalanya, kamu jadi tahu apa yang benar-benar penting. Mereka tertawa kecil, lalu duduk lama menikmati sore. Dari kejauhan, terdengar suara tawa para lansia yang sedang berkegiatan di halaman. Laras menatap mereka, hatinya penuh rasa syukur. Namun, kehidupan tak pernah sepenuhnya tenang. Suatu siang, Laras menerima pesan dari nomor tak dikenal. Laras, ini Maya, aku minta maaf. Laras menatap layar ponselnya lama. Ia hampir tak percaya, Maya akhirnya menghubungi setelah 2 tahun menghilang. Pesan itu singkat, tanpa penjelasan, tapi Laras bisa merasakan ketulusan di baliknya, atau mungkin kelelahan yang dalam. Ia tak langsung membalas, butuh waktu lama baginya untuk menulis 1 kalimat sederhana. Aku maafin kamu, Mei. Semoga kamu sehat dan bahagia dimanapun kamu berada. Beberapa menit kemudian, Maya membalas lagi. Terima kasih. Aku nggak pantas, tapi kamu tetap baik. Ibu benar, kamu memang anak yang dia pilih. Pesan itu menjadi yang terakhir dari Maya. Setelah itu tak ada lagi kabar. Tapi bagi Laras, kata-kata itu cukup untuk menutup semua luka. Ia tahu, pengampunan adalah bentuk cinta terakhir yang bisa ia berikan, bukan untuk Maya, tapi untuk dirinya sendiri. 3 tahun setelah kepergian Bu Sulastri, Rumah Bahagia Sulastri diresmikan secara resmi sebagai yayasan sosial yang membantu keluarga kurang mampu merawat orang tua mereka. Beberapa lembaga sosial dan universitas bahkan mulai bekerja sama untuk pelatihan relawan. Laras kini dikenal sebagai sosok inspiratif di lingkungan sekitar. Namun, di balik keberhasilannya, ia tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih menyiapkan teh untuk para lansia setiap pagi, dan masih menyalakan lilin kecil di depan foto Rendra dan Bu Sulastri setiap malam. Suatu sore, Dita datang membawa bingkisan kecil, sebuah plakat dari pemerintah Kota Bandung yang bertuliskan, "Penghargaan atas dedikasi dan pengabdian di bidang kemanusiaan diberikan kepada Laras Wulandari." Laras menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum tipis. Kalau ibu masih hidup, pasti beliau bakal marah, katanya sambil tertawa kecil. Kenapa? Tanya Dita heran. Soalnya ibu nggak pernah suka saya dipuji. Katanya orang baik itu nggak perlu banyak sorotan. Mereka berdua tertawa, lalu duduk di beranda sambil menikmati senja. Langit berwarna jingga lembut dan suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Laras menatap langit, kali ini dengan damai di matanya. Dalam hatinya, ia tahu Bu Sulastri dan Rendra pasti melihatnya dari sana. Ia tak lagi merasa sendiri, ia tak lagi takut pada masa depan. Karena pada akhirnya, warisan sejati bukanlah rumah, uang, atau harta benda. Warisan sejati adalah cinta dan ketulusan yang ditinggalkan dalam hati orang lain. Dan malam itu, ketika angin lembut menyentuh wajahnya, Laras menutup mata sambil berbisik, "Terima kasih Ibu, terima kasih Mas, aku sudah menjalankan semuanya. Kini aku baik-baik saja." Ia tersenyum, senyum yang hangat,
tulus dan penuh ketenangan. Senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan arti sejati dari cinta. Cinta yang tak memerlukan darah, tapi mengikat lewat kebaikan dan pengorbanan. Dan pengorbanan. Dan pengorbanan. Dan pengorbanan.